Pemirsa, malam ini kita bertemu kembali di Indonesia Lawyers Club. Di tengah landainya situasi politik menjelang tahun baru, sulit diramalkan setelah tahun baru apa landai juga enggak. Ada yang tetap membara, yaitu debat tentang presidential threshold. Apakah tetap 20% ataukah bisa diubah oleh Mahkamah Konstitusi jadi 0%. Sebenarnya sudah 13 kali gugatan terhadap undang-undang pemilu ini. Namun selalu kandas di Mahkamah Konstitusi. Walaupun selalu kandas, tetap juga dicoba. Kali ini yang mencoba tidak tanggung-tanggung. Bekas Panglima TNI Gatot Nurmantio dan politisi Partai Gerindra Peri Yuliantono. Untuk Mas Peri ini menarik. Partainya tetap bertahan untuk 20%, dia hanya menggugat. Ini original. Saya akan memulai lebih dulu dengan Jenderal Gatot Nurmantio. Kenapa Jenderal sampai menggugat Presiden threshold ini? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi banyak senior-senior saya, Bung Karni. Kenapa saya yang pertama kali pertanyaannya? Gitu? Karena penggugat terakhir itu ya, Mas Ferry dan Jenderal Gatot. Terima kasih Bung Karni. Banyak yang mengatakan bahwa saya menggugat karena saya mau pilpres, ikut pilpres. Sah-sah saja. Kan sekarang tahun politiknya harusnya tahun depan tapi diajukan. Sepertinya diajukan sekarang mulai tahun politik sah-sah saja. Tapi Bung Karni, bahwa saya maju perorangan, tetapi saya juga sebagai presidium Koalisi Aksi Menyelamatkan Indonesia. Di mana kami berprinsip menggunakan politik moral. Dari hasil diskusi-diskusi yang kami sampaikan berkaitan dengan maklumat pada saat deklarasi kami, ada sesuatu yang menggelitik. Bung Hatta pernah mengatakan apabila demokrasi ini hilang, maka negara pun akan hilang. Kemudian demokrasi bertujuan untuk mensejahterakan rakyatnya. Tetapi berdasarkan penilaian yang ada, saya lihat catatan, katanya demokrasi mensejahterakan rakyatnya, tetapi pengangguran meningkat di usia produktif sekitar kesempatan kerja turun karena memang ada pandemi. Tetapi 2 tahun pandemi, orang miskin meningkat menjadi bertambah 2,5 juta orang miskin. Kemudian penduduk yang rentan miskin, beda-beda tipis tuh, sebentar lagi bisa jadi miskin. Itu ada 67%. Katanya demokrasi itu mensejahterakan rakyat, tapi kenyataannya demikian. Selanjutnya, kesenjangan sosial. Dengan banyak pengangguran, kemiskinan meningkat, kesenjangan sosial pun rasionya semakin tinggi. Dan ironisnya, jumlah penduduk dengan kekayaan bersih 1 juta US dollar mencapai 171.740 di tahun 2020. Melonjak 61,9%. Kekayaan bersih yang 100 juta US dollar per tahun itu mencapai 417 orang, naik 22,29%.
Sejalan dengan itu, KPK juga merilis bahwa 70,3% kekayaan pejabat naik saat pandemi. Aneh kan? Selanjutnya, KPK juga menyampaikan bahwa 60% kasus korupsi dilakukan oleh eksekutif dan politisi. 60%. Sebenarnya survei juga mengatakan bahwa pendapatan rumah tangga mengalami penurunan 74,3%. Yang memiliki anak 75% lebih. Dari ini akumulasinya negara harus berhutang juga. Hutang negara BUMN dan BI mencapai 1.300 triliun. 80% dari PDB. Jadi demokrasi yang katanya mensejahterakan rakyat. 1.000 atau 10.000? 13.000. 13.000. Iya. BUMN dengan BI 13.000. Yang katanya demokrasi itu mensejahterakan rakyat, buktinya seperti ini. Yang kedua, demokrasi katanya memberikan kebebasan. Nilai kebebasan di Indonesia ini rapotnya merah. Katanya demokrasi mengangkat hak asasi manusia. Hak asasi manusia pun nilainya merah. Demokrasi membuat kebebasan internet, merah juga rapotnya. Dan cara berdemokrasinya pun merah. Hari ini kita mengadakan penelitian, mengapa ini terjadi? Seolah demokrasi ini sudah menyimpang. Kemudian, dalam berpolitik, ada ketidakadilan. Dari ini, ternyata setelah dihitung, saya diskusi dengan anggota DPR, kalau Pilpres setiap provinsi itu diperlukan dana sekitar 300 miliar, kita punya 34, ya sekitar 9 triliun. Itu terlalu sedikit ya, kita hitung sedikit saja lah. Gitu. Lalu pertanyaannya, calon presiden mana yang punya uang sebesar itu? Tentunya kan harus ada pendanaan. Nah, pendanaan inilah yang menyebabkan diberi dana tapi tidak dibayar cash. Hutang politik. Akhirnya kebijakan. Inilah terjadinya oligarki antara penguasa dengan pengusaha menjadi satu. Apabila ini diteruskan, bukan lebih baik bangsa ini. Jadi cara berdemokrasinya harus dievaluasi. Antara lain, salah satu penyebab pokoknya adalah presidensial threshold dan parliamentary threshold juga. Ketidakadilannya adalah bahwa ada partai yang tidak ikut. Kan seharusnya semua partai ikut. Ada tidak ikut, PSI, Partai Berkarya, Pelindo ya, satu lagi Garuda. Itu kan tidak adil. Berdasarkan undang-undang pemilu juga harus ada keadilan. Ketidakadilan selanjutnya adalah bahwa parlemen itu 20% kan. Lalu DPD tidak ada perannya. Kan harusnya sama. Bahkan statusnya lebih tinggi dia untuk tingkat provinsi. DPD pun harus diberi bisa mencalonkan presiden dengan ketentuan ya seperti DPR. Ini hanya DPR. Nah, dari akumulasi ini bisa saya buktikan betapa demokrasi ini benar-benar memprihatinkan. Dari yang paling sakral dulu, Mahkamah Konstitusi. Ini adalah akibat dari trias politika tidak berfungsi. Di mana DPR peran anggaran dan pengawasan pun sudah dicabut.
dan koalisi gemuk 82%. Fungsi pengawas nggak ada lagi. Masih bagus Ferry itu nggak direkol karena dia bukan anggota DPR. Selanjutnya, yudikatif dipilih oleh eksekutif dan legislatif. Dampaknya, buktinya adalah keputusan Mahkamah Konstitusi. Suatu hal yang sangat luar biasa, saya pikir moralitasnya bagaimana, bingung saya. Melegalkan, sudah dikatakan bahwa Undang-Undang Cipta Kerja, Omnibus Law ini adalah melanggar Undang-Undang Dasar 1945. Jelas itu. Tapi masih berlaku 2 tahun. Bagaimana Mahkamah Konstitusi menyampaikan bahwa sudah melanggar tapi tetap bisa dilakukan selama 2 tahun. Jadi ya semau-maunya saja. DPR pun sama. Undang-undang RUU Ibu Kota. Yudikatifnya salah. Tetapi rapat membuat yang seperti salah, kemudian diberlakukan secara surut. Ini kan berarti semau-maunya kan. Dari eksekutif, lebih parah lagi. Pada saat masyarakat berjuang hidup dan mati menghadapi COVID-19, kemudian berjuang mati-matian dalam kondisi ekonomi yang sulit sekali, bahkan ruang ekonominya pun dibatasi dengan PPKM. Pada saat memerlukan kehadiran negara, justru pemerintah dalam ini menteri yang harusnya memberi pertolongan melaksanakan korupsi. Yang harus diberikan kepada rakyat dikorupsi. Dan lebih parah lagi, bahwa penentuan harga PCR ini ditentukan dalam rapat terbatas kabinet. Berarti ada presiden di situ. Di mana mahal sekali dibandingkan dengan harga pokoknya. Masyarakat yang sakit, flu berkepanjangan, ingin ke rumah sakit, persyaratan harus pakai PCR dulu. Kalau sekarang 400 saja masih tinggi, apalagi pada saat itu. Negara tidak ada pada saat masyarakat sulit. Dan inilah sebabnya, aku mengelasinya Bung Karni, karena ya tadi, dengan presidensial vote yang 20% ini, menyebabkan oligarki berperan di sini. Kalau lihat lahirnya pasti partai-partai besar yang membuatnya. Kalau ini tidak dilakukan, maka kondisi demokrasi kita semakin hari semakin turun. Yang bahaya Bung Karni, yang bahaya, bahwa kemampuan suatu negara bertahan ditentukan antara lain 2, yaitu persatuan dan kesatuan. Makanya sila ketiga ada, persatuan dan kesatuan. Kemudian adalah harapan. Dua-duanya ini hampir hilang. Bangsa ini sejak tahun 2019 terbelah menjadi 2. Kemudian kita lihat dampak dari semua yang saya sampaikan. Petani, kita lihat banyak yang bawang dibuang, kemudian tomat dibuang, cabai dibuang, bahkan beras pada saat waktunya panen, impor beras, sehingga harganya jatuh. Frustasi, gak ada harapan. Nelayan, sama-sama kita bisa lihat. Solar sulit dan mahal, akhirnya mencari ikannya sulit. Nelayan menurunkan kemiskinan. Buruh, dengan diperlakukannya Undang-Undang Cipta Kerja di 2 tahun, maka setiap saat dia hidup dalam ketakutan. Kapan dia copot dan lain sebagainya. Harapan gak ada. Apalagi ekonomi UKM. Sulit, pembangunan tidak berjalan, perkantoran banyak yang kosong, perhotelan memang sekarang ramai. Tapi karena untuk karantina. Pariwisata hancur di tempatnya Bung Fahri ini. Apakah seperti ini akan dibiarkan terus? Apa sumbernya itu threshold? Antara lain itu, karena bagaimanapun juga kita berhutang. Yang saya katakan tadi, kan terbukti sekarang ini. Kalau kita tidak merubah ini,
Sampai kapan? Kasihan anak cucu kita. Dicek sekarang yang lulusan universitas, yang keluar, berapa persen yang kerja? Kalau suatu warga negara penduduknya tidak punya harapan ke depan, ini bahaya. Ini sangat berbahaya. Dan yang terkenal adalah rakyat kecil. Itulah maka saya secara perorangan, tapi saya bagian dari kami yang tidak terlepaskan, saya mengajukan gugatan ke MK. Baik, Jenderal. Pemirsa, kita sudah mendengar alasan Jenderal Gatot mengajukan gugatan presiden threshold yang 20%. Dan pendapat Jenderal Gatot inilah juga pendapat banyak kalangan. Tapi di lain pihak, partai-partai besar justru berkepentingan dengan ini. Karena dengan 20% untuk menjadi calon presiden, itu peran partai besar sangat diperlukan dan tidak gampang untuk mendapatkan 20%. Sehingga calon-calon yang non partai ini potensial terhambat. Namun demikian tentu argumen dari partai besar kita ingin dengar. Di sini sudah ada dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, PDIP, Mas Sinton Pasaribu. Ya, selamat malam Bang Karni, selamat malam para narasumber semua. Kalau tadi yang disampaikan alasan kenapa dilakukan uji konstitusi ke MK yang disampaikan Pak Gatot tadi, saya nggak membaca konstruksi ininya, gugatannya itu gitu loh. Nah pertama begini, kalau kita melihat dalam sistem ketatanegaraan kita pasca Orde Baru, ya, threshold ini kan lahir ketika Undang-Undang Dasar kita di amandemen, kemudian diaturlah seluruh kelembagaan negara tadi. Terus bagaimana kita meletakkan ada uji konstitusionalitas terhadap produk perundang-undangan. Itulah yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi kita nggak perlu bingung kenapa ada Mahkamah Konstitusi itu. Itulah negara demokrasi modern. Kemudian Bang Karni, bahwa tata cara pemilihan kepemimpinan dari mulai kepala desa, kepala daerah, sampai presiden, itu diatur. Nah kemudian sampailah yang namanya presiden threshold. Tadi sudah diajukan berkali-kali, 13 kali ke MK dengan dalil, berbagai macam dalil. MK tetap kekeh bahwa itu adalah yang disebut dengan open legal policy. Diserahkan kepada kewenangan pembentuk undang-undang. Dan di pasal 6A ayat 5 itu jelas tata cara pelaksanaan pemilihan presiden dan wakil presiden diatur oleh undang-undang, didelegasikan kepada pembentuk undang-undang. Nah, untuk kita, bagi kami, PDI Perjuangan memandang bahwa kepemimpinan itu ya harus sudah lahir melalui legitimasi rakyat. Pemilu itu kan adalah jalan demokrasi elektoral. Maka partai-partai politik yang ingin mengajukan calon presiden dan wakil presiden, dia harus memiliki dukungan akar politik yang kuat. Itulah yang membedakan pemilihan presiden dengan pemilihan kepala desa. Kalau kepala desa ya daftar aja. Nah ini kita memilih presiden.
pemimpin negara, pemerintahan, dan sebagai kepala negara. Nah, maka ketika lahir 20% itu, tahun 2008, PDI Perjuangan 14%. Tidak 20% PDI. Tapi PDI Perjuangan berkeyakinan bahwa syarat 20% bagi calon presiden dan wakil presiden itu penting agar sistem presidensial itu benar-benar ditopang legitimasi politik melalui partai politik yang kuat dan dukungan politik rakyat yang kuat. Nah, sehingga lahirlah kepemimpinan yang kuat tadi. Nah, kenapa? Karena pemimpin itu benar-benar dia harus lahir dari proses pemilihan langsung oleh rakyat tadi dan memiliki sumber legitimasi yang kuat baik dari rakyat dan juga dukungan politik yang kuat tadi itu. Nah, maka di dalam konstitusi kita kan jelas calon presiden dan wakil presiden diusung oleh partai politik dan gabungan partai politik. Nah, jadi di situ sudah jelas Bang Karni bahwa kami berpandangan ya dalam hal ini PDI Perjuangan berpandangan ya kepemimpinan itu yang memang benar-benar dalam aspek kepemimpinan nasional itu yang benar-benar punya legitimasi dukungan politik rakyat yang kuat dan dukungan politik dari parlemen yang kuat. Baik, tapi keadaan begitu bisa terperangkap, bukan menimbulkan, terperangkap ke pemerintahan yang tirani dan oligarki juga. Karena dukungan parlemennya juga terlalu kuat terhadap seorang presiden. Dalil itu diajukan ke MK semua dimentahkan tuh oleh MK. Dia melahirkan tirani yang kuat? Saya rasa tidak. Apakah kemudian kalau di parlemennya kuat sebagai pendukung presiden, terus kemudian dia akan menjadi tiran? Saya rasa kita punya pengalaman, Orde Baru itulah yang kita punya pengalaman kelam pada masa Orde Baru sebagai tirani yang memang dia tertutup pada saat itu. Tidak ada ruang kontrol pada saat itu. Beda dengan zaman sekarang, partai politik yang juga bebas menyampaikan pendapatnya, publik juga melakukan kontrol. Kelembagaan negara juga memiliki fungsi-fungsi baik dalam pelaksanaan pemerintahan, pelaksanaan tata cara kelola penyelenggaraan negara, ya, dan juga dalam pelanggaran hukum apa segala macam, negara memiliki instrumen itu, Bang Karni. Jadi kalau ini dikatakan akan melahirkan tiran, kemudian ini akan cenderung bisa melahirkan satu pasangan calon. Ya, Undang-Undang Dasar kita jelas kok. 20%. Ya bisa beberapa calon, walaupun faktanya ya untuk 5, kalau 100% dibagi 20 itu 5 kayaknya enggak. Tapi 4 pasang calon bisa, 3 bisa, 2 bisa, 1 juga bisa memang. Karena memang kepemimpinan kepemimpinan itu kan lahir melalui satu konsensus. Dan apakah ini menutup ruang? Saya rasa tidak. Tidak ada ruang yang ditutup. Kemudian kalau ini terhadap partai baru tadi yang disampaikan, partai A, partai B nggak bisa mencalonkan. Memang ada batasan Bang Karni. Orang menggunakan hak pilih saja, ya, usia yang 17 tahun ke atas atau telah menikah. Apakah itu diskriminatif? Ya tidak. Memang ya itulah pembagian yang diatur oleh undang-undang. Tidak ada ya di situ pelanggaran hak asasi, tidak ada di situ pembatasan, diskriminasi dan lain-lain. Nah, maka untuk meraih dukungan, untuk meraih menjadi pemimpin itu ya harus meraih dukungan rakyat. Maka partai politik kami ini Bang Karni dan juga
semua kader partai politik, bekerjalah. Kami bekerja meyakinkan rakyat, gitu. Agar kami didukung oleh rakyat. Nah, ketika dukungan besar dari rakyat, ya kami bisa mencalonkan. Maka bekerja. Nah, terus kemudian nggak punya alat, nggak punya instrumen, cuman ngandalin popularitas, pengen nyapres. Ini dagelan apa republik gitu. Ini nyalon kepala desa lah, nggak ada pakai threshold. Nah, maka untuk jadi pemimpin nasional itu, dia harus bekerja di tengah-tengah rakyat dan memiliki legitimasi dukungan rakyat dan juga legitimasi dukungan politik yang kuat di parlemen itu. Baik, sekarang giliran Ferry Yuliantono, politisi Gerindra. Ini menariknya karena partainya sendiri pasti memilih 20%. Tapi dia ikut gugat. Terima kasih Bang Karni, selamat malam semuanya. Saya kemarin ke Mahkamah Konstitusi itu tidak sebagai representasi Partai Gerindra, saya mewakili diri sendiri sebagai warga negara. Pribadi. Saya orang biasa yang ingin merubah sistem, Bang Karni. Karena menurut saya presidensial threshold 20% itu, saya baca-baca bolak-balik di konstitusi kita, nggak ada konstitusi kita menyebutkan presidensial threshold itu 20%. Nah, tadi disampaikan oleh Mas Masinton juga oleh Pak Gatot, bahwa sebenarnya pencalonan calon presiden dan wakil presiden itu yang terbaca di dalam konstitusi kita itu adalah sebatas dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik. Menurut saya itulah thresholdnya, bukan di angka 20%-nya. Pembatasannya adalah dia dicalonkan oleh partai atau gabungan partai. Nggak ada sama sekali, saya bolak-balik sampai lecek tuh 20% nggak ada, Bang Karni. Nah, memang kemarin dari sejak beberapa kali jumlah presidensial threshold berapa belas sampai 20% kemarin, memang lebih kalau boleh jujur lekat dengan kepentingan taktis lah gitu. Sebenarnya tidak karena kepentingan yang sesuai dengan amanat konstitusi itu sendiri. Pak Karni dan teman-teman semua pemirsa, Partai Gerindra tahun 2017 menentang presidensial threshold 20%, Bang Karni. Bahkan fraksi Partai Gerindra di DPR termasuk salah satu fraksi yang walk out pada saat itu. 2017. Ya. Nah, kalau kemarin 2009 terpaksa harus ikut 20%, karena memang kebetulan kalau kita 20% nggak takut, 0% alhamdulillah gitu. Nah, sekarang menurut saya kenapa saya nekat untuk menyampaikan ini ke Mahkamah Konstitusi, karena memang pertama saya merasakan betul Pak Karni bahwa dengan 20% presidensial threshold ini memang membatasi jumlah calon dan mainstreaming, artinya kekuatan partai-partai ini bisa kemudian membatasi hanya menjadi 2 pasang calon. Meskipun tadi disampaikan 20% itu tidak menutup lebih dari 2 pasangan calon, tetapi faktanya kita apalagi yang 2019 hanya menjadi 2 pasang dan itu melahirkan satu bentuk fanatisme di antara 2 pasangan calon ini, pendukung 2 pasangan calon ini menjadi terlalu kemudian membelah bangsa ini menjadi dan menimbulkan konsekuensi-konsekuensi yang luar biasa, lebih banyak mudaratnya. Untungnya kandidat calon presiden yang kemarin ikut 2019 dalam hal ini Pak Prabowo Subianto mau menempuh jalan untuk bersama-sama bergabung dengan Pak Jokowi sebagai presiden yang terpilih dalam rangka untuk meredakan ketegangan yang terjadi dan efek yang mungkin bisa membahayakan konsolidasi di negeri ini. Itu beruntung bisa begitu, tetapi kita bisa bayangkan kalau itu tidak terjadi, sampai sekarang pun bangsa ini terbelah keterusan. Nah, ini juga adalah efek baru
yang harus menjadi pelajaran bagi kita semua, termasuk juga kepada hakim-hakim di Mahkamah Konstitusi, bahwa 2019 kemarin banyak sekali melahirkan efek-efek yang berpotensi untuk memecah belah bangsa kita sendiri. Nah, yang berikutnya Pak Karni, tadi disampaikan soal oligarki. Oligarki itu sebenarnya dia nggak langsung kemudian nentuin siapa presidennya, tetapi karena tadi 20% itu menjadi sangat costly, mahal, kemudian kebutuhan terhadap uang itu menjadi sangat besar, dan peluang pihak-pihak di luar, dalam hal ini orang yang relatif lebih punya uang, itu membantu. Nah, membantunya syukur kalau dia pamrih, tapi biasanya dukungan bantuannya itu di barter dengan kepentingan-kepentingan yang diharapkan bisa dilaksanakan pada saat pemerintahan yang berkuasa itu dilangsungkan. Nah, disitulah semuanya akhirnya bisa bekerja demi oligarki. Semuanya bisa bekerja demi oligarki itu, dan orang yang punya uang kemudian bisa mempengaruhi kepentingan politik ini menjadi yang sekarang sering kita kritisi Pak Karni. Jadi jalannya pemerintahan ini bisa jadi yang dukung pasti senang, tapi misalkan sebagian besar masyarakat ingin ada perubahan, baik perubahan dalam kebijakan, termasuk juga harapan masyarakat untuk merubah pemimpinnya, dan harapan itu muncul pada saat pencalonan dalam Pilpres yang berikutnya. Nah, bagaimana mungkin sekarang kalau kemudian rakyat ingin perubahan, terus kemudian dibatasi dengan ukuran-ukuran dari hasil yang sebelumnya? Kan nggak mungkin. Gimana caranya mau berubah kalau perubahan yang akan dilakukan oleh rakyat itu dibatasi dengan ukuran-ukuran yang lalu, yang dimana struktur dan kultur kekuasaan itu meskipun tadi secara positif disampaikan oleh Pak Masinton itu berguna bagi stabilitas, tetapi bagi masyarakat sebagian besar misalkan itu justru dianggap sebagai melanggengkan kekuasaan yang ingin dirubah, terus kemudian perubahan itu harusnya terekspresikan, tercermin di dalam presidensial threshold yang tidak ditentukan menjadi 20%. Ini kan demokrasi itu Apa itu kedaulatan di tangan rakyat, bukan partaikrasi, Pak. Partaikrasi itu bukan demokrasi kedaulatan rakyat ditentukan oleh partai-partai. Betul, partai adalah manifestasi kepanjangan tangan rakyat, tapi manakala rakyat butuh ada perubahan, ya partai-partai ikut dong dengan rakyat. Itulah sebenarnya sejatinya kedaulatan rakyat atau demokrasi. Jadi harus 0%. 0% karena memang tidak disebutkan secara konstitusi. Nah, harapan saya sebenarnya open legal policy-nya itu bukan kemudian di angkanya. Nah, teman-teman DPR itu harus tahu bahwa yang diamanatkan itu adalah tata caranya, bukan besarannya, Pak Karni. Loh, kenapa kemudian sekarang ngotot 20% seperti kayak Pancasila yang sudah final itu? Kan enggak. Ya, 20% tapi kalau, itu kan tentatif, kalau relatif. kalau 0%, Ya. apa itu nanti bukan calon presiden yang terpilih malah yang paling kaya nanti? Enggak dong, kalau 0% kan tetap dilakukan oleh partai atau gabungan partai politik. Semua calon-calon yang dianggap punya dukungan dari masyarakat, dia relatif lebih murah untuk dicalonkan oleh partai. Nah, ini kan sekarang bisa jadi misalkan dalam kasus PDI Perjuangan ada yang hasil surveinya Mas Kodari, Mas Ganjar surveinya tinggi, tapi apakah kemudian bisa dicalonkan oleh partainya Pak Masinton? Belum tentu. Nah, 20% ini menurut saya menghambat semuanya, seluruh kader-kader atau bukan calon-calon pemimpin bangsa yang diharapkan oleh masyarakat itu. Jadi saran saya jauh lebih menguntungkan buat semua pihak. Kenapa sih harus ngotot 20%? Kan 0% sesuai dengan amanat konstitusi sudah bisa melapangkan jalan bagi siapapun kemudian untuk dicalonkan oleh partai atau gabungan partai politik. Rakyat juga punya pilihan yang lebih banyak.
untuk bisa kemudian siapapun yang terpilih pasti itu akan menjadi pilihan yang terbaik buat rakyat Indonesia. Baik. Pemirsa, pakai threshold 0% atau 20% sesungguhnya tidak menjamin bahwa presiden yang terpilih nantinya akan lebih demokratis dan tidak jadi diktator atau tiran. Itu tidak terjamin oleh threshold tadi. Sebab seorang calon presiden yang sangat paradok, yang memakai kebebasan berbicara untuk bisa diangkat atau tampil di pucuk kekuasaan, bisa jadi setelah itu justru dia menghilangkan kebebasan berbicara tadi atau demokrasi tadi. Edgar Hoover, Presiden Amerika ke-31. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita lanjutkan diskusi kita. Pertama saya mau ralat dulu kutipan saya tadi. Bukan Edgar Hoover, tapi Herbert Hoover, ya benar. Karena Edgar ternyata direktur FBI. Bukan presiden ke-31. Sekarang Pak Saad Mustafa. Silakan Pak ditanggapi tadi dari Gerindra, walaupun sama-sama koalisi. Ya, makasih Bang Karni. Para narasumber yang lainnya. Saya ingin sampaikan bahwa yang namanya presiden threshold ini kan bukan barang baru. Sejak kita melakukan pemilihan presiden secara langsung 2004 itu sudah ada yang namanya presiden threshold. Bahkan untuk parlemen dulu juga ada yang namanya electoral threshold. Jadi syarat untuk masuk ke parlemen itu dulu ada yang namanya electoral threshold sebelum menjadi parlemen threshold. Untuk threshold presiden 2004 juga ada. Tapi kecil masih. Ya kecil kan gitu. Jadi kenapa misalnya dulu Demokrat sama PBB aja udah bisa mencalonkan presiden. Jadi, nah artinya sekali lagi ini bukan hal baru. Nah sekarang untuk 2024 juga ini kan menjadi isu tahunan, isu 5 tahunan sebenarnya. Ini menjadi isu 5 tahunan baik di parlemen maupun di luar. 5 tahunan. Nah, untuk 2024 juga ini kan mencuat kembali terkait dengan soal presiden threshold. Banyak argumentasi masing-masing kenapa yang tidak mau ada presiden threshold, kenapa yang ingin mempertahankan. Setidaknya ada yang ingin tetap 20%, ada yang ingin berkurang presiden thresholdnya, diturunkan dari 20%, ada yang memang 0%, ekstrim sama sekali kan itu. Nah, untuk 2024 pintu untuk mengubah presiden threshold itu kan sebenarnya ada 3, ada di parlemen, DPR, Mahkamah Konstitusi, bahkan mungkin pemerintah lewat Perpu kan itu. Nah, di DPR ini kan sudah tidak ada yang namanya revisi Undang-Undang Pemilu, Undang-Undang Nomor 7 2017
itu kan tidak direvisi. Bahkan untuk prolegnas prioritas 2022 itu tidak masuk prolegnas. Bahkan di drop dari prolegnas kan di DPR. Nah, MK juga udah punya pengalaman. Sebelum gugatannya Kang Peri Pak Gatot, tadi seperti Bang Ardi sampaikan, 13 kali MK menerima gugatan dan 13 kali juga menolak. Saya tidak masuk ke soal yuridisnya. Tapi kenapa misalnya Mahkamah Konstitusi juga menolak terkait dengan soal gugatan-gugatan terhadap threshold presiden itu, mungkin juga punya banyak pertimbangan hukum. Tapi saya ingin sampaikan, kenapa threshold itu perlu? Walaupun waktu sebelum revisi ini dihentikan, tidak jadi, dari Nasdem ingin turun kan, dari 20 menjadi 15%. Karena banyak partai-partai waktu itu ingin menurunkan threshold presiden. Berdasarkan pengalaman 2 kali pemilu 2014 dan 2019, dengan menghadirkan 2 pasang calon presiden, itu memunculkan polarisasi di masyarakat. Jadi ada pembelahan di masyarakat. Bahkan menimbulkan yang namanya politik identitas dan lain sebagainya. Maka banyak partai yang ingin menurunkan threshold. Ada yang ingin 10%, ada yang 15%. Supaya apa? Supaya pengelompokan dukungan terhadap calon presiden itu tidak mengelompok menjadi 2. Maka perlu misalnya lebih dari 2, 3 atau 4 pasang. Kenapa nggak terjadi? Pertama, banyak partai termasuk partai pemerintah kan yang namanya membuat undang-undang, merevisi undang-undang kan harus dari 2 belah pihak, pemerintah dan DPR. Waktu itu pemerintah tidak menginginkan adanya revisi undang-undang pemilu dengan berbagai argumentasi lah dalam masa pandemi dan sebagainya. Tapi saya sendiri di Nasdem kenapa misalnya kita tetap memerlukan, karena memang sejak 2004 juga ada presiden threshold, karena kita gini, sistem presidensial kita itu belum kongruen dengan posisi di parlemen. Kita ini masih multi partai. Belum ada partai di parlemen yang mendapatkan dukungan mayoritas dari rakyat. Paling tinggi itu kan 20%. Jadi distribusi dukungan politik di parlemen ini masih menyebar. Karena masih menyebar, maka pemerintah dari awal itu kan membutuhkan dukungan yang pasti agar memudahkan dalam meluruskan atau memuluskan berbagai kebijakan yang ada di parlemen. Dia harus membangun yang namanya koalisi. Jadi multi partai ini membuat dukungan politik di parlemen menyebar, dan ini nanti kalau pemerintah dalam ini presiden tidak memiliki dukungan di parlemen yang cukup, maka dia juga akan kerepotan. Jadi saya ingin menyampaikan bahwa seorang presiden yang dipilih langsung oleh rakyat dan mendapatkan dukungan mayoritas fraksi di DPR atau mayoritas anggota di parlemen, secara efektivitas kekuasaannya itu akan menjadi lebih efektif. Karena kebijakan, program, gagasan, dan visi besar sebagai seorang presiden itu membutuhkan dukungan di parlemen. Nah, kalau misalnya dia tidak mendapatkan dukungan di parlemen, itu akan repot. Kita punya pengalaman. Waktu itu Pak SBY dengan dukungan di parlemen pemilu 2009 mendapat dukungan lebih besar dari perolehan PDI di 2019 yang lalu, dan koalisinya juga besar. Koalisi waktu itu juga terbangun besar, tapi juga kan mengalami kerepotan. Banyak kebijakan yang ada di parlemennya itu kan juga banyak terganjal di parlemen. Ada angket senturi, ada angket pajak. Untuk menaikkan BBM juga mengalami kesulitan yang luar biasa. Penentangannya luar biasa. Nah, pengalaman-pengalaman itu juga menjadi penting juga. Jadi sekali lagi, presiden yang dipilih langsung oleh rakyat, tetap dia juga membutuhkan dukungan yang kuat di parlemen
agar bisa efektif dalam menjalankan pemerintahannya, agar visinya, agar program dan kebijakan, ide-ide besarnya itu bisa terwujud. Jadi susah kita membayangkan seorang presiden yang tidak mendapatkan dukungan dari parlemen. Nah, itu salah satu kenapa threshold itu masih dianggap perlu. Bahwa kita punya pengalaman sebelumnya itu yang memang kemarin ingin dikurangi thresholdnya, tapi juga tidak ekstrim. Itu satu alasan. Yang kedua, saya juga ingin menyampaikan kapasitas atau kapabilitas seorang pemimpin dalam hal ini presiden juga tidak ekuivalen dengan banyaknya pilihan juga. Apakah misalnya ada sebuah garansi bahwa calon presiden yang banyak dengan 0% sehingga semua partai itu bisa mencalonkan misalnya yang tidak lolos threshold misalnya, dia bisa mencalonkan, nanti calon terpilihnya berbanding lurus dengan kapasitas, dengan kapabilitas, itu juga masih perlu kita perdebatkan. Nah, yang berikutnya juga yang ingin saya sampaikan, kenapa misalnya kita membutuhkan yang namanya threshold, ini juga penting terkait dengan soal pelembagaan partai politik. Penguatan fungsi-fungsi partai politik itu menjadi penting. Nah, ada korelasi antara presiden threshold dengan penguatan partai. Jadi partai yang memang mendapatkan mandat yang sesuai dengan yang diatur oleh undang-undang, ya dia bisa mencalonkan presiden. Bahkan sebenarnya juga diatur juga selain parlemen, threshold di parlemen itu kan ada suara. Partai-partai yang kemarin misalnya ikut pemilu tapi tidak lolos parlemen, kan dia juga bisa mencalonkan lewat gabungan suara elektoral kan itu loh, yang 25% itu tadi. Nah, jadi ini beberapa alasan kenapa misalnya threshold itu masih tetap ada. Tapi tidak terlalu tinggi juga sebenarnya. Tapi karena kita ini udah mendekati pemilu 2024, maka ruang misalnya untuk membuat threshold ini berkurang, ini kan semakin agak sempit nih. Jadi saya memahami wajar kalau misalnya Pak Gatot, terus juga Peri misalnya ke Mahkamah Konstitusi. Karena sekarang yang paling cepat prosesnya tentu mungkin di Mahkamah Konstitusi. Tapi Mahkamah Konstitusi juga sudah punya pengalaman yang sama. Nah yang kedua saya juga ingin menyampaikan terkait dengan threshold dan biaya politik. Kalaupun misalnya threshold 0%, seorang calon presiden kan tetap membutuhkan biaya politik juga. Bukan tiket ya. Enggak, yang di ini kan gini. Nah, kalau soal tiket saya nggak punya pengalaman ya kalau soal tiket presiden. Tapi kalau misalnya saya termasuk orang yang memperjuangkan agar threshold pilkada diturunkan. Bahkan kalau perlu threshold pilkada 0. Karena memang banyak pengalaman politik mahar itu kan lebih banyak di pilkada kan gitu kan. Nah, kalau presiden ini kan konteks kepentingan partainya sudah lain kan gitu. Tadi kalau misalnya Pak Gatot itu kan menyampaikan bukan terkait dengan soal mahar kan. Tapi terkait dengan misalnya membayangkan kalau misalnya di sebuah provinsi biaya calon presiden 300 miliar, ada 34 provinsi kira-kira 9 sampai 10 triliun. Menurut saya nggak ada korelasi threshold 0% dengan biaya pemilihan presiden. Kalau dikhawatirkan bahwa adanya threshold itu ruang pasar gelap, adanya transaksi dalam bentuk mahar, mungkin iya kan gitu. Bahwa di situ ada ruang sama dengan seperti pilkada kan gitu. Tapi kalau misalnya calon presiden Pak Gatot misalnya 0% mencalonkan presiden, datang ke sebuah provinsi kemana perlu yang namanya biaya politik. Jadi tidak ada korelasi 0% dengan biaya politik yang tinggi. Jadi Pak Saad lebih setuju 0% atau dikurangi? Kalau saya dikurangi. Bukan tetap 20? Bukan karena 0%. Kita dikurangi lebih.
Bisa bayangkan juga kalau 0%, mohon maaf juga misalnya, kita tidak bisa membayangkan nanti calon presiden itu jumlahnya, pasangan calon presiden itu banyak. Gini, saya potong nambahkan sedikit Pak Kang Saan ya. Di beberapa negara calon presiden di putaran pertama bisa banyak. Tetapi begitu ada putaran kedua itu akan terseleksi dan kemudian memunculkan konfigurasi koalisi yang sebenarnya tidak sebanyak seperti yang dibayangkan oleh kita juga. 0% sekarang oleh calon presiden didukung oleh partai atau gabungan partai politik. Menurut saya juga nggak terlalu banyak juga. Dan itu nanti pada putaran kedua itu akan konfigurasi dengan koalisi mereka. Kan sebenarnya nggak ada masalah Ya juga. tapi persoalannya mungkin bukan hanya itu. Kalau dari Pak Saan tadi dikurangi dalam arti partai yang mencalonkan. 20%-nya Ya Jadi terus. gini Pak Garing, kalau misalnya ini kan gini, kita kan mensinyalir banyak lah. Misalnya kenapa ada tuntutan 0%. Misalnya termasuk Ketua KPK ya. Ketua KPK menyampaikan bahwa threshold ini telah membuat yang namanya tadi politik uang itu tadi. Nah, memang threshold yang terlalu tinggi itu dikhawatirkan itu adanya proses transaksi itu tadi yang namanya mahar politik, maka perlu diturunkan. Nah, kalau terlalu ekstrim, sekali lagi dalam sebuah sistem partai politik kita yang sistemnya presidensial, tapi di tengah multi partai, tetap yang namanya seorang presiden itu membutuhkan dukungan dari awal. Jadi jangan sampai dia ketika terpilih itu kerepotan di parlemennya. Ya tapi kalau kita melihat di negara-negara lain, banyak negara kan mayoritasnya tidak ada threshold. Bahkan negara Amerika Latin yang juga multi partai, itu juga tidak pakai threshold. Jadi sebetulnya kalau melihat ke luar, banyak sekali yang enggak. Bahkan Rusia juga enggak, Cina juga enggak. Jadi bukan negara-negara yang liberal aja. Ya kan gini, konfigurasi politik setiap ini kan berbeda-beda juga. Kita juga memahami masing-masing setiap negara itu punya konfigurasi politik yang berbeda, punya akar politik yang berbeda dan sebagainya. Maka pengaturan misalnya di undang-undang itu memang perlu. Nah makanya kenapa misalnya nanti mungkin Bang Irman bisa menyampaikan alasan yuridis kan, kenapa misalnya Mahkamah Konstitusi juga melakukan berkali-kali diuji itu ditolak. Baik, Pak Saan. Saya sekarang pindah ke biang kerok dari threshold ini, Pendi Ghazali. Saya menerimanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Datuk Karnilias, para pemirsa, para narasumber yang terhormat. Ini politik lagi landai menjelang tahun baru, tapi ada harapan baru. Itu yang penting dengan IELC ini. Nah, saya mau melihatnya dari sudut pandang yang lain, lepas dari soal biang kerok tadi, yaitu dari konteks hegemoni melawan teleologi. Ini agak penting saya katakan. Hegemoni itu adalah sesuatu yang tidak terlihat, tapi jadinya seperti ini dengan segala alasan yang diberikan. Ya, itu misalnya saja ya. ILC sampai bersiaran seperti ini kan nggak jelas juga kenapa begitu. Tapi kejadiannya begitu. Itu adalah hegemoni. Itu adalah hegemoni gitu ya. Jadi tangan-tangan tidak terlihat yang membuat seakan-akan segalanya bisa dimasukkan ke situ. Nah, salah satu hegemoni yang harus segera dibahas di samping membahas biang kerok itu adalah hegemoni yang mengucapkan presidensial threshold 0%. Setelah judicial review yang saya ajukan dengan kuasa hukum Wakil Kamal, terima kasih ada Prof. Irman Putra Sidin, Prof. Saldi Isra, kemudian Didik Suprianto, dan kemudian saksi dari panitia ad hoc waktu itu ya, semuanya ada di situ, adalah ketika kita menyebut angka 0%, itu udah keliru. Hegemoni itu, karena dia berarti ada angkanya. Padahal pemilu serentak di seluruh dunia itu tidak mengenal, jadi istilahnya itu yang sebenarnya adalah pemilu serentak di seluruh dunia nggak boleh pakai presidensial threshold 0, nggak ada itu. Begitu kita masuk 0, itu kita masuk matematika ada angkanya.
Coba buktikan di mana di dunia pemilu serentak yang ada presidensial threshold-nya. Jadi kita harus mengatakan ini hegemoni. Ketika itu dipaksakan, kita membayangkan presidensial threshold-nya 0. Padahal presidensial threshold pemilu serentak itu harus tidak dikenal atau tidak ada. Sehingga kita tidak bisa main-main dengan kita naikkan atau kita turunkan. Enggak bisa, enggak bisa. Nah sekarang kita lihat ya hegemoni dari semua yang hadir di sini. Kalau masing-masing kita berbeda-beda posisinya. Misalnya ini apakah teman saya Pak Masington misalnya. Sebagai partai yang sudah di atas 20%, pasti ingin mengajukan sendiri. Tetap aja lah ambang batas pencalonan presiden ini ya, supaya presidensial threshold ini dipahami, ambang batas pencalonan presiden. Kalau Kodari masih ya tim Jokowi Prabowo. Nah kalau itu dia butuh tidak ada presidensial threshold, ya kan, supaya itu masih bisa terwujud, gitu kan? Nah kalau bangsaan bisa dilihat dari dua sisi. Partai yang sebelumnya dulu itu sebetulnya bertanggung jawab menggunakan presidensial threshold bahkan menaikkannya. Betul ya? Nggak apa-apa, ini kita terbuka saja. Pak SBY dan Pak SBY dan JK itu bisa maju karena Undang-Undang tahun 2003 yang seharusnya sudah meletakkan 15-20 komposisinya. Tapi ada aturan peralihan yang mengatakan cuma 3 dan 5. 3% kursi DPR dan 5% suara nasional. Maju dia. Tapi begitu memerintah ini juga masalah. Ketika memerintah dinaikkan. Nah ini ada persoalan nggak apa-apa kan, kepentingan kekuasaan. Kalau sekarang dari perasaan wajahnya Pak Abang Dasa bangsaan, perasaannya ingin diturunkan sedikit lah gitu ya, supaya lebih gampang mengajukan seseorang nantinya, bisa begitu kan gitu. Kalau Pak Irman Putra Sidin bersama saya dulu, kita nggak pernah memandang siapapun, yang penting sistem konstitusi kita kembalikan gitu ya. Pak Gatot hati-hati, ini jalan melawan hegemoni ini jalan yang sunyi. Jadi nanti pertanyaan-pertanyaan Hakim Mahkamah Konstitusi itu bisa aja dari awal menolak legal standingnya. Ya kan, kalau maju sebagai calon presiden ditanya partai apa yang mau mengajukan Anda sebagai calon presiden. Kalau maju sebagai pemilih pun kita sudah pernah loh. Hak pemilih itu juga sudah pernah. Supaya kami punya pilihan-pilihan calon yang lebih banyak. Enggak, ditolak juga. Dan jangan lupa ini jalan sunyi karena nanti kita sidang-sidangnya itu seorang diri loh. Kan sidang-sidangnya itu panjang tuh sama Ibu Presiden ya. Kami di ruang sidang itu sunyi. Media pun nggak dukung. Media pun gak banyak memberitakan, jalan sunyi. Itu jalan sunyi, nanti lihat aja tuh. Ya, nah kalau ada, nanti kita akan masuk. Kenapa hegemoni sekarang menjadi ramai di samping komentar dari Ketua KPK? Jangan-jangan hegemoni muncul karena oligarki lagi pecah kongsi, atau memang ada pihak-pihak yang sedang tidak disenangi. Untuk bisa mencapai entah perjanjian batu tulis atau tulis batu dan lain-lain misalnya gitu ya. Kan bisa macam-macam. Tapi kalau Bang Fahri Hamzah, saya itu ingat 21 Juli 2017. Itu 20 Juli sidang paripurnanya, tapi pengesahannya dini hari 21 Juli 2017. Kalau saja Bang Fahri Hamzah ikut walk out sesuai dengan partainya waktu itu, jangan-jangan sidang itu nggak sah. Karena hanya disahkan oleh, nggak boleh begitu ya. Oke, ya. Jadi itu antara lain di masa sebelumnya. Negarawan, oke. Negarawan. Cuma waktu itu orang berandai-andai. Ini kan karena pemilu serentaknya sudah diputuskan, yang harusnya tidak mengenal presidensial threshold, tapi dipaksakan ada. Dan kalau Bang Fahri Hamzah bersama kita pada waktu itu, artinya kita mengembalikan marwah pemilu serentak itu kepada yang sesungguhnya di seluruh dunia, maupun bagaimana seharusnya. Saya belum ke Bang Ferry Juliantono ya. Ini mewakili pribadi, bukan partai. Jangan-jangan jaga-jaga juga. Jaga-jaga maksudnya kalau tulis batu meleset, ya bisa maju sendirilah gitu ya. Jadi enggak siap. Nah, alasannya gitu 20% oke, 0% alhamdulillah. Ya. Sesuatu yang harus diperjuangkan karena ini merupakan haknya rakyat yang ingin perubahan. Jadi dan ini sifatnya kan semua keadaan dinamis gitu loh. Jadi jalan sunyi karena media pun selama ini tidak banyak memberikan dukungan. Sidang-sidangnya sunyi sendiri-sendiri gitu ya. Sedikit aja di awal, nanti di akhir baru ramai gitu. Nah pertanyaan kita, media bagian dari hegemoni ini atau enggak gitu? Ya masih banyak di sana di luar sana yang enggak lah. Tapi kan banyak yang kita tidak mengerti seperti harus bersiaran seperti ini dan lain-lain. Nah yang agak menarik sebetulnya bukan itu. Kalau kami pelajari dengan sungguh-sungguh, ada Profesor Irman Putra Sidin di sini, pemilu serentak yang diputuskan
oleh Mahkamah Konstitusi dengan segala pertimbangannya itu mengatakan sebetulnya tidak pernah membayangkan bahwa pemilih di Indonesia itu menjadi peramal politik. Cenayang istilahnya. Karena dia harus memilih DPR pada saat ini sambil membayangkan suara pilihan DPR-nya itu Anda harus bisa meramal loh Pak. Jadi peramal politik nih. Milih DPR sekarang, tapi ngebayangkan ini 5 tahun lagi jadi ambang batas pencalonan presiden loh. Cuma di Indonesia ada warga negara yang jadi peramal politik seperti itu. Tepuk tangan dong buat Indonesia kita. Luar biasa. Di negara lain nggak ada, orang tuh harus bisa membaca. Dan pada saat Memang Indonesia itu yang kami contoh. Karena itu tagline-nya TV One, kami memang beda. Nah, saya kembali dalam soal pembayangan yang seperti itu. Jadi kita itu kalau sesuatu yang nggak wajar, nggak masuk akal, ya memang nggak masuk akal. Harusnya ambang batas pencalonan presiden itu jadinya tidak dikenal. Belum lagi kalau kita bicara soal, tentu saja Abang Dasaan tadi sudah membicarakan tirani minoritas, tirani mayoritas, kemudian juga demokrasi minoritas, demokrasi mayoritas itu terjadi di mana-mana tarik menariknya. Bahkan tadi Bang Kodari mengatakan Hitler aja dipilih melalui pemilu yang demokratis, hasilnya Hitler. Begitu ya, tidak ada jaminan terhadap itu. Tapi baiklah, sekarang saya masuk ke teleologi. Teleologi itu kurang lebih mengatakan segala sesuatu dan kejadian itu mempunyai tujuan tertentu. Mungkin mempunyai tujuan yang lebih baik. Nah, siapa tahu harapan baru ada muncul pada saat beberapa teman sekarang mengajukan supaya pemilu serentak didudukkan tidak mengenal ambang batas presiden. Yang saya katakan tadi bisa juga didorong oleh faktor-faktor luar, misalnya seperti tadi, mulai pecah kongsi, ya, perlu dipikirkan loh itu. Ini kan taktis katanya tadi, mulai pecah kongsi, mulai menghindari kalau yang ini janganlah teman kita sudah 2 periode misalnya gitu ya, bolehlah pindah ke lain hati sekarang, jangan sampai yang itu dan lain-lain. Pikirkan saja akibat itu. Tapi yang saya menarik sekali adalah tadi sudah mulai disinggung oleh Bang Saan Mustafa, pernyataan dari Ketua KPK kita, Bapak Firly Bahuri ya, mudah-mudahan dia menonton ini, penting sekali. Jangan-jangan ini menjadi sesuatu yang baru yang bisa digunakan oleh mereka yang mengajukan ini ke Mahkamah Konstitusi. Apa itu? Presidensial threshold. Dalam arti potensinya untuk menimbulkan, saya baca dengan hati-hati itu, potensinya untuk menimbulkan tindak pidana korupsi karena 3 kata, yaitu modal besar, kemudian balik modal, dan bohir politik. Nah yang jadi pertanyaan saya, ini Pak Firly Bahuri mudah-mudahan nggak keliru ya antara presidensial threshold dengan pilkada threshold. Karena yang sering di UTT itu pilkada threshold, betul ya? Presidensial threshold belum pernah di OTT loh. Hati-hati loh ini. Ambang batas presiden yang menyebabkan korupsi belum pernah di OTT. Betul nggak? Kita semua setuju ya. Bahkan belum ada ambang batas presiden yang menyebabkan korupsi itu yang disebutkan. Mana? Kalau tadi disebutkan angka kampanye, biaya kampanye di Indonesia untuk calon presiden di tahun 2019 kecil. Kecil. Untuk salah satu calon cuma 606 miliar, terpakai 601 miliar. Calon yang lain 215 miliar, terpakai 211,5 miliar. Ya kan? Jangan-jangan Ketua KPK sekarang sudah punya data bahwa sebetulnya presidensial threshold atau ambang batas presiden itu sudah punya bukti-bukti bahwa ini menimbulkan korupsi. Atau sudah ada bukti-bukti bahwa selama ini tiket-tiket itu dibeli. Ya kan? Kalau enggak, kenapa beliau menyatakan begitu? Kenapa beliau menyatakan begitu? Jadi jangan-jangan ini bisa menjadi sebuah bukti baru untuk maju. Nah terakhir saya cuma ingin mengatakan, marilah kita berhenti juga untuk menambah logika-logika yang keliru atau sesat terhadap adanya pemilu serentak dengan ambang batas pencalonan presiden. Misalnya, itu tadi, kalau ambang batas pencalonan presidennya tidak ada, maka semua orang seakan-akan bisa maju. Enggak tuh, di 2004, Datuk Cornelius kan cuma 3% syaratnya dari pemilu, dari kursi DPR. Cuma 5 kok yang muncul. Betul kan? Kan
cuma 5. Karena 5 pasang kok yang muncul. Ya kan? Nah, yang lebih pasti sebetulnya adalah pembelahan yang terjadi gara-gara suara itu dari awal memang sudah berhadapan. Kita tahu kan sampai sekarang ada cebong dan kampret itu. Nah, iya kan? Padahal saya selalu agak sedikit bercanda mengatakan kalau 5 maka harus disebut anak-anak dari hewan-hewan yang mewakili 5 pasang itu. Nah, supaya ILC-nya agak meriah. Misalnya gitu ya, harusnya cebong kampret. Cebong karena ada yang suka kodok, jadi anaknya cebong. Kalau kampret karena tidurnya kebalik. Mikirnya kebalik, jadi kampret. Nanti kalau ada yang menyebutnya, kami akan menjadi macan Asia misalnya, anaknya macan, gogor gitu ya. Kemudian dia adalah kuda hitam, anaknya kuda, belok, betul ya. Kami adalah Garuda, nah, Garuda anaknya emprit, misalnya gitu ya. Jadi kan seru. Di putaran pertama, 5 ini yang berhadapan, emprit lawan belok, lawan gogor, lawan cebong, lawan kampret. Nah, terserah Bapak itu nanti gimana gitu ya. Nah, sesudah itu semua pemilu akan masuk ke putaran kedua. Semua pemilu akan masuk ke putaran kedua untuk mencapai 50% plus 1. Yang dikhawatirkan di seluruh dunia itu berdasarkan teori adalah mereka yang sudah kalah pujaan hatinya di putaran pertama tidak akan memilih lagi di putaran kedua. Jadi partisipasi pemilihnya akan turun. Tapi 2004 kembali menunjukkan bahwa turunnya cuma 3%. Dibulatkan ke atas, putaran pertama itu 79,7 atau 80%, kalau dibulatkan ke atas, putaran kedua itu 77%, berarti hanya turun 3%. Jadi Datuk Cornelius, saya menemukan beberapa alasan bahwa secara teleologi ya bahwa segala tujuan itu bisa diperoleh dari belajar dari pengalaman juga, bahwa izin nanti Profesor Iman Putra Sidin, Pak Gatot, Bang Fahri Hamzah, bahwa sesuatu yang tidak dikabulkan di masa lalu belum tentu tidak dikabulkan sekarang. Karena sistemnya itu mengarah kepada satu tujuan tertentu, apalagi kalau betul oligarkinya pecah kongsi. Terima kasih. Baik. Sekarang M. Kudori. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya langsung nyambung Bang Ege saja, ya, menjawab yang kerok nih. Pertama, hegemoni yang sesungguhnya, jadi pemilik hegemoni itu disebut hegemon, Bang. Nah, hegemon sesungguhnya dalam diskusi mengenai PT 20% versus 0% ini, sesungguhnya adalah Ferry Juliantono. Nah, kenapa Ferry? Ya, karena Ferry ini adalah representasi dari Afdeling B di Gerindra. Nah, kalau Nasdem itu kan cuma ada satu kan, ya kan? Gelora cuma ada satu. PDI ya 1,5 lah. Kenapa 1,5 nanti diskusi yang berbeda, gitu. Tapi Gerindranya ada 2, Bang. Ya kita harus lihat siapa yang ngomong. Ini Afdeling A atau Afdeling B. Jubir resmi atau jubir tidak resmi, begitu. Kalau yang ngomong itu Habibur Rahman itu jubir resmi, Afdeling A. Ya, tapi kalau yang bicara Fadlizon itu Afdeling B. Gitu. Dan hati-hati Bang, Afdeling A sama Afdeling B ini sekarang ya itu juga bisa pecah kongsi Bang. Bukan cuma oligarki yang bisa pecah kongsi. Loh iya, lihat pernyataan Kamru Samad hari ini. Siapa Kamru Samad 2019? Ini jadi bahas Gerindra, ini bahas Sandiaga Presidential Uno. Threshold. Iya, tapi hari ini yang kasih kartu kuning sama sama Sandiaga Uno namanya Kamru Samad. Jangan-jangan Bang Ferry ini adalah penggantinya Kamru Samad. Gitu. Itu satu. Jadi Gerindra ini tadi kan Bang, Mas Kaudari saya udah bilang, saya datang ke sini ini sebagai warga kan negara. Kan boleh kan analisa Ya, kan, bisa dibantah nanti. Jangan analisa Jadi, Gerindranya, analisa Gerindra PT 0% ini. Gerindra ini Pak Gatot, hati-hati. Mau dapat suaranya dari kampret, mau dapat juga dari cebong. Gitu. Makanya yang menang dua-duanya adalah Gerindra. Ini hegemoni ini Bang. Ini hegemoni sesungguhnya. Oke, yang satu. 2. Fokus dong, fokus. 2. Ini kan diskusinya jadi apa enggak nih PT ya? 0% kan? Enggak bisa jadi. Gagal. Pertama sudah diuji, dimohonkan. Istilah yang tepat itu Bang dimohonkan ya, nanti dikoreksi oleh beliau.
dimohonkan 13 kali. Semuanya ditolak. Yang kedua, menggugurkan yang lain, bukan berapa belas kali ditolak. iya sebentar. Yang mengajukan sudah 19 pihak atau 19 orang. Abang nomor 20, beliau 21, yang nggak datang di sini Bustami Zainuddin 22, ya. Jadi yang mengajukan sudah banyak. Yang mengajukan bukan orang sembarangan. Tak kurang dari biang kerok, Profesor Effendi Ghazali, kan begitu kan? Semua argumentasi sudah dikeluarkan. Kalaupun ada satu kesalahan, mohon maaf ya Pak Gatot ya. Pak Gatot saya bilang salah. Ferry Juliantono salah. Bustami Zainuddin salah. Salahnya di mana? Pemohonnya 3, ahli hukumnya 1, yaitu Refli Harun. Salah. Harusnya minta beliau. Gitu. Iya dong, bagi-bagi dong. Loh, Anda bertiga gugat. Pengacaranya 1. Argumentasinya cuma 1. Iya dong. Coba misalnya Pak Gatot dengan Bang Irman. Nanti kalau jadi ya jangan lupa sama saya ya. Bang Ferry ke Refli. Bustami Zainuddin sama siapa kayak nama beliau Bang Yani. Kan ahli hukum juga kan? Itu dia. Jadi ini penggugat 3, permohonan 1. Nah iya. Nah yang ketiga bos, yang ketiga. Dari 9, tuh ini gugatan dari 2017 sampai 2001 kemarin Pak. Saya sudah selidiki, saya sudah teliti Pak. Hakimnya sama. Cuman 2 yang ganti. Maria Farida dengan Palguna. Maria penggantinya Eni Nurbaningsih. Iwan Palguna penggantinya Daniel Yusmik. Itu orangnya ganti, pikirannya sama. Sukunya beda, ideologinya sama. Dan sudah tahu arahnya kemana. Betul atau betul? Jadi mohon maaf Pak, mohon maaf. Bapak jangan kecil hati, di penghujung tahun 2021 ini, Bapak siap awal tahun 2022 agak kecewa sedikit. Gitu. Karena ditolak Pak. Ditolak Pak. Lebih baik saya ngomong pahit di depan Pak, manis di belakang. Daripada manis di depan, pahit di belakang. Ya Pak, gitu Pak ya. Jadi lebih baik, wah nanti gagal nih, apa namanya gugatannya. Tapi menjadi realistis gitu Pak. Nah yang ketiga, diskusi kita ini kan bisa kemana-mana nih Bang Karni. Menurut saya kita harus kembali pada esensinya. Yaitu apa? Konstitusi. Beliau ini teleologis apa saya nggak ngerti tuh. Diskusi kita Bang tentang konstitusi. Diterima atau ditolak undang-undang ini kan tergantung konstitusi. Hakim konstitusi itu kan nggak bisa lari ke pikiran dia sendiri-sendiri, nggak bisa. Dia lihat undang-undang dasarnya. Nah begini, yang namanya undang-undang dasar, walaupun saya bukan orang hukum, di mana-mana namanya konstitusi itu ya pendek, terbatas. Dia harus diturunkan lagi menjadi undang-undang. Nah dari konstitusi menjadi undang-undang, coba lihat tuh undang-undang cipta kerja, 1000 halaman. Saya nggak tahu undang-undang pemilu ini berapa halaman, tapi intinya Bang banyak sekali yang harus diatur. Banyak sekali yang harus diatur. Nah selama pengaturan itu tidak secara eksplisit bertentangan dengan kalimat yang ada di konstitusi, maka dia berada dalam sebuah ruang yang namanya tafsir. Tafsirlah yang mengalahkan teleologi Bang. Saya ideologi tafsir. Abang ideologi teleologi. Saya ideologi tafsir. Tapi enggak sedikit aja supaya izin, selesai dulu Bang ya. Selesai dulu. tanggung 2 kalimat aja. Oke, boleh. Aja. Boleh. Saya juga mempelajari 17 buku, Ya. baik pembuatan Undang-Undang Dasar sampai amandemen 1 sampai 4. Ada Prof. Firman Putra Sidin. Juga pertanyaannya kembali sederhana. Masuk ke wilayah tafsir oke, tapi dari bagian mana Undang-Undang Dasar kita, baik sejak dibuat, ya sampai Bang, lebih dari kepada 2 kata itu sudah, amandemennya, bukan, yang menyebutkan ada pengaturan ambang batas. Iya Bang, jadi gini Bang, kalimatnya pemilihan presiden, tata cara pemilihan presiden diatur menurut undang-undang. Tata cara ya. Lah kalau saya memaknai tata cara itu,
termasuk bukan hanya proses, tapi juga syarat-syarat, Bang. Syarat-syarat. Bukan hanya bagaimana cara berkompetisi, tetapi juga ya siapa yang berhak untuk ikut kompetisi. Ya kan? Itu kalau tafsir saya. Mungkin tafsir hakim konstitusi seperti saya. Sehingga mereka mengatakan soal syarat itu bagian dari tata cara. Gitu. Nah, tidak ada. Memang ada pasal undang-undang kita yang misalnya undang-undang dasar soal pendidikan misalnya ya, nyebut angka 25 kan? Begitu. 20. Yang jelas begini. Kita bisa mengatakan dan pasti ini akan dibatalkan oleh hakim konstitusi kalau undang-undang pemilu yang ditulis oleh teman-teman ini tiba-tiba mengizinkan DPD mengajukan calon presiden. Itu kan nggak boleh kan? Karena diatur partai politik dan gabungan partai politik. Nah, selama tidak ada diatur, tidak bertentangan secara eksplisit, maka agak sulit untuk mengatakan bahwa ini batal gitu loh. Sama saja saya ambil contoh yang lain ya, nggak tahu tepat apa tidak ini. Pemilihan DPR. Di dunia ini ada begitu banyak metodologi atau metode cara pemilihan anggota legislatif. Yang secara garis besar Bang Karni itu dibagi dua. Sistem proporsional ya dan sistem distrik lah kalau dalam bahasa Indonesianya begitu. Mana di antara dua ini yang lebih benar? Benar dua-duanya. Masing-masing punya kelebihan dan kekurangan begitu. Nah, apakah ini proporsional atau distrik? Enggak disebut tuh setahu saya di konstitusi. Tolong koreksi saya kalau salah. Padahal konsekuensi dari sistem pemilihan distrik dengan sistem proporsional itu luar biasa. Sangat luar biasa, akan sangat mengubah wajah politik Indonesia begitu. Nah, itulah yang saya maknai bahwa ini dikembalikan kepada pembuat undang-undang begitu. Nah, benar atau salah, balik lagi, bukan pikiran kita, tapi bagaimana itu bertentangan atau tidak dengan pasal-pasal di konstitusi. Jadi kesimpulannya ya 13 kali dicoba, sudah ditolak ya. Terus kemudian 3 pemohon terakhir ini ternyata pengacaranya cuma 1 begitu ya. Dan hakim MK-nya memang 9 ya, 2 sudah ganti tetapi yang 2 ini lebih kurang saja ya. Ini A dengan A aksen. Dan karena itu menurut saya ini bisa diprediksikan Bang Karni akan ditolak. Terima kasih. Ini analisa atau harapan? Iya, Bang. Analisa atau harapan? Analisa, Bang. Analisa. Analisa yang kemarin soal 3 periode gagal. Kalau Nah, ini harapan sekarang diterima. analisa yang baru. Pemirsa, kita semua kepingin memilih kandidat terbaik. Sayangnya kandidat terbaik itu tidak pernah mencalonkan diri. Ken Robert, komedian Amerika. Kita rehat sejenak. Pemirsa, kita sampai di penghujung acara. Sekarang kita ingin dengar pendapat dari negarawan tahun 2017, Fahri Hamzah. Negarawan tahun 2000. Udah lewat itu. Ya, saya nggak boleh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bang Karni, ini pertama saya hadir di ILC versi perjuangan ini. Dan soal saya nggak boleh walk out itu ya karena saya mimpin sidang. Kan nggak boleh dong orang lagi bertugas hanya karena kepentingan
politik pribadinya, terus dia membatalkan tugas yang sedang dia jalankan. Kan nggak boleh begitu. Ya makanya negarawan udah pas. Ya. Tapi 2017 doang. Baik Bang Karni, saya ingin mencoba mengajak kita agak berimajinasi tentang kenapa kita akhirnya bersengketa di ujung soal parliamentary threshold, ya, presidential threshold. Sebenarnya ada apa ini di dalam sengketa kita ini gitu. Saya karenanya nggak terlalu mau terjebak pada angka-angkanya, tapi kira-kira apa yang membuat kita tidak puas sehingga kita mendengar bahwa ada gugatan berkali-kali. Ya. Meskipun gagal berkali-kali, kalau berulang itu artinya kan ada masalah sebenarnya. Ya. Nah saya ingin melacak itu gitu. Sebenarnya itu yang agak mengecewakan tuh yang terakhir itu, ya, yaitu karena calonnya cuma 2. Sebenarnya itu menurut saya ya itu masalahnya di situ. Kalau tidak 2 calonnya kemungkinan si orang masih bisa menerima. Tapi karena 2 kali calonnya 2, lalu kemudian punya efek yang kita rasakan, ada ketegangan yang agak panjang begitu. Akhirnya orang mulai mempersoalkan itu. Dan apalagi setelah Mahkamah Agung membatalkan surat KPU, ya gugatannya Ibu Rahmawati Soekarno pada waktu itu, yang meskipun tidak berlaku karena tidak berlaku surut, karena MK sudah terlebih dahulu mengesahkan pasangan Pak Jokowi Ma'ruf, tetapi ada makna di situ, yaitu sebenarnya kalau menurut saya ya Pak Irman ya, konstitusi menghendaki calon itu tidak boleh 2 pada putaran pertama gitu. Jadi makanya Mahkamah Agung waktu itu mengatakan mengembalikan marwah atau tafsir daripada konstitusi kita, bahwa nggak boleh Indonesia ini ujuk-ujuk pada putaran pertama calonnya cuma 2 gitu. Saya kira itu yang mesti kita tangkap sebenarnya. Nah lalu muncullah keinginan lain juga. Saya terus terang juga, kenapa sih kita nggak menyelenggarakan atau begini ya, lalu kita coba evaluasi lagi pemilunya. Ini kan pemilu memang pemilu yang perlu dievaluasi karena terlalu banyak masalah. Ya, ribuan orang meninggal, petugas pemilu dan sebagainya, perdebatan tentang data pemilih yang nggak selesai, bahkan sampai menjelang pencoblosan kita masih berdebat tentang keabsahan DPT dan sebagainya. Ini kan sebenarnya memerlukan evaluasi. Karena pada dasarnya kan pemilu ini kan bukan ilmu baru, semua negara demokrasi melakukan. Dan banyak negara demokrasi yang nggak ada komplain-komplain kayak kita ini yang berulang-ulang itu. Sudah selesai. Kita pergi ke Brazil aja, itu negara memang dia landlock ya, tetapi mereka menciptakan sistem komputer yang dibuat sendiri ya. Jadi kotak suaranya itu diganti pakai komputer yang dibuat oleh Mahkamah Pemilunya. Jadi Mahkamah Pemilunya itu menarik karena dia punya tim IT juga untuk menciptakan produk sendiri, komputer yang tidak bisa dipalsukan dan sebagainya. Menarik itu, dan mereka pikul itu ke daerah-daerah gitu, sehingga itu tidak ada pembelian baru, jadi tidak ada pengadaan, ya kan? Kalau ada pengadaan pun itu adalah produk mereka sendiri, yaitu tim IT-nya daripada Mahkamah Pemilunya Brazil itu. Nah, bayangan saya kita coba evaluasi juga lah pemilu ini gitu, karena kita tahu bahwa kalau pemilu 2019 itu tidak baik ya kita harus perbaiki di pemilu yang akan datang. Dan itu yang harus kita lakukan seharusnya. Perdebatannya dingin saja. Perdebatan soal PT ini menurut saya akarnya itu agak panjang, atau yang 2% tadi dua calon tadi itu agak panjang. Pertama menurut saya memang Indonesia ini tidak boleh disederhanakan. Ini yang pertama-tama dulu. Terlalu rumit Indonesia ini. Memang sejarah pembentukan republik ini juga kan rumit. Ya. Makanya saya mengatakan kalau negara ini ada 5 aja negara besar sekarang. China 1,5 miliar, India 1,2 miliar, Amerika Serikat 300 juta, Indonesia 270 juta. Saya kira sebentar lagi Amerika juga kalah kan, karena di sana kan enggak ada KB kan, ya kan. Artinya enggak ada orang melahirkan begitu ya.
orang single parent dan sebagainya. Kalau kita ini kan beranak terus ini Pak, ya. Ketua umum saya 10 anaknya itu Pak itu. Ya. Kemudian Brazil, ya kan, Rusia, ya kalah nanti Amerika. Kita akan jadi negara terbesar nomor 3 di dunia. Tapi katakanlah kalau 5 negara lain itu adalah kontinen. China itu kontinen, India kontinen, Amerika kontinen, Brazil itu juga kontinen. Ya. Hanya kita negara kepulauan. Jadi kalau kita bicara negara beragam, kita ini negara paling besar di dunia dalam perspektif keberagaman. Pulaunya begitu banyak, budayanya banyak, bahasanya banyak. Jadi memang setiap penyederhanaan itu harus kita lakukan secara hati-hati. Karena memang salah satu persoalan teknis dalam demokrasi adalah penyederhanaan. Karena kita harus milih pemimpin, milih wakil dan sebagainya. Tapi lagi-lagi berhati-hatilah menyederhanakan republik ini. Karena terlalu rumit. Yang kedua itu dalam perspektif institusi juga begitu. Ya. Negara kita sudah atur otonomi. Kita punya sejarah sebagai negara federal sebenarnya. Bukan tidak beralasan kita pernah punya mimpi negara federal, karena kita ingin ada otonomi yang luas. Tapi sekarang negara federal kita tidak selenggarakan, kita bikin otonomi. Ya kan? Bahkan otonomi kita sekarang sampai tingkat 3 ketika lahirnya Undang-Undang Desa, Undang-Undang nomor 6 tahun 2014, kita mau bikin otonomi di tingkat desa. Jadi sekali lagi ini adalah dalam rangka kita menghargai kerumitan kita. Banyak PR-nya ketika kita nggak mau menghargai kerumitan. Salah satunya ini, kenapa ini saya menarik nonton ini Pak Sohib kita ini Pak Lanyala ini kan. Dia ketua DPD itu. Saya ngeliat dia cuma tuh pergi jenguk daerah ya kan, datang ke kuburan raja-raja sama ketemu sama mantan-mantan raja lokal itu. Mungkin itu adalah ekspresi paling sederhana dia tentang keberagaman republik ya. Karena lahirnya DPD ini kan sebenarnya juga adalah jalan tengah bagi bahwa kita tidak menganut negara federasi dan sistem kita bukan sistem parlementer. Lahirlah DPD itu tadi. Dia keliling dan itu di antara luka yang nggak selesai. Raja-raja Nusantara itu kan kayak nggak ada. Padahal dulu pernah ada, kan nggak boleh kita mengatakan dulu itu ya dulu sudahlah begitu. Dulu ada raja-raja dulu ada otoritas-otoritas lokal yang kuat. Tidore itu dulu penguasa Pasifik. 2/3 dari Papua itu ya miliknya Tidore. Makanya kalau kita pergi ke Papua itu bahasa-bahasa resminya itu dari Tidore. Banyak sekali termasuk kampung saya ada kesultanan, ada beberapa kesultanan. Sultan Sumbawa yang sekarang itu pensiunan dari Pertamina. Waktu itu Sultan Tidore sekarang jadi anggota DPD, dulu itu kepala dinas pariwisata. Suka bentrok sama ininya wali kotanya. Ini kan orang nggak dihargai semua. Yang hebat itu kan cuma Sultan Jogja. Dia masih pegang itu politik. Sebab dia tahu itu nasib dari sultan-sultan daerah itu terbengkalai semua. Nggak diurus. Bahkan diadu domba untuk kepentingan politik Jakarta dan kepentingan sesaat. Aceh setelah Helsinki coba tapi belum dapat juga. Yang dapat cuma Jogja. Siapa bilang kesultanan dan kerajaan cuman Mataram, ya kan cuman Ngayogyakarta Hadiningrat. Banyak itu tapi nggak dipakai, nggak terangkut dia dalam republik ini. Saya ketemu dengan keturunan raja juga di daerah waktu saya suka keliling dulu. Dia bilang kami ditipu sama Jakarta ini kan. Sekarang kami terbengkalai katanya nggak diurus. Orang Malaysia relatif lebih pintar. Ya kan, otoritas lokalnya dipertahankan, memang mereka sistemnya federal, sultan-sultan ini nanti melantik gubernur dan menteri-menteri besar, dikasih istana, dikasih kekayaan. Enggak dihancurkan martabatnya, kita hancurkan itu, daerah-daerah itu gitu. Nah ini yang rumit menurut saya, yang enggak boleh kita lepaskan begitu saja. Sebab sekali lagi Indonesia ini lebih kompleks. Di Cina orang nggak usah bicara sistem pemilunya, partai komunis, ketua partai presiden negara, sekjen partai presiden negara. Di India nggak ada pemilihan presiden karena sistemnya federasi. Orang cuma memilih anggota parlemen. Anggota parlemen nanti pilih perdana menteri. Jadi nggak ada pilpres di India, negara besar tapi nggak ada pilpres. Di Amerika itu sistemnya berjenjang.
Sebenarnya Amerika ini lebih kompleks, tapi dia bisa mengatur sistem perjenjangan itu. Electoral college itu, dari bawah diaturnya itu. Sampai muncul nanti di atas. Ya. Negara lain ya kira-kira begitulah. Ya kan, negara-negara besar pun nggak berani itu memilih presiden secara langsung. Kita ini agak langsungnya kebablasan menurut saya ya. Ujuk-ujuk tiba-tiba cuma 2 orang. Dan mohon maaf nanti ya 2 ini kan harus suku tertentu karena dianggap suku lain gak mungkin menang. Kan gak enak ngedengarnya itu. Saya pengen debat capres, bagaimana caranya? Masa tiba-tiba ada orang gak pernah ada dalam survei, mohon maaf lah ini ya. Tiba-tiba ada kumpul-kumpul ini tokoh-tokoh katanya bagi-bagi duit. Saya gak tahu nih Pak Effendi ya. Tapi apa alasan kita dan apa kita tidak boleh curiga bahwa orang tuh lagi ngumpul-ngumpul di ruangan itu lagi ngapain? Saya bekas orang partai, saya tahu juga lah. Memang duit. Kan capres-capres ini kan harus ada yang mengatakan saya sanggup membiayai. Kan ini harus kita bongkar dong, kan ini kan jelek. Kalau pemilu kita, presidennya diatur oleh segelintir orang, dari dalam ruang, tiba-tiba dari dalam ruang itu muncul cuma 2 calon, dan saya dipaksa harus milih. Kan kita bisa bikin lebih hebat. Saya waktu itu menyambut pidatonya Ibu Megawati, waktu menerima gelar guru besar itu. Di Unhan, karena beliau mengatakan kita harus kembali kepada sistem mandataris, ya kan, dan apa nanti MPR yang memilih. Gitu. Saya bisa memberikan judgement bahwa itu sebenarnya demokratis. Jangan dibilang tidak demokratis, orang India milih Perdana Menteri juga oleh segelintir anggota Kongres. Malaysia juga begitu, nggak ada orang milih presiden Malaysia. Milih parlementer, milih Perdana Menteri kok. Ada orang kuat juga jadi Perdana Menterinya kayak Pak Mahathir, itu kan kuat juga. Jerman negara modern, Merkel kuat 16 tahun dia berkuasa. Ya kan? Mungkin juga ide Ibu Mega itu bisa kita coba dukung, tapi syaratnya adalah sistem distrik. Karena itulah cara dia berjenjang. Biarkan orang yang memilih presiden kita itu atau mandataris itu nanti berasal dari anggota MPR yang mewakili distrik yang lebih kecil. Supaya real representasi rakyat ada di sana. Maka saya membayangkan kira-kira kalau anggota DPD distriknya provinsi, maka anggota DPR distriknya adalah kabupaten kota, 514 kabupaten kota. Sehingga kalau kita total-total mungkin bisa dikembangkan kabupatennya, sekarang 34 kembali 514. Kira-kira sama juga lah. Partainya cuma 2, nanti akan menghilangkan keragaman yang tadi Abang coba Partai yang mana? Sistem distrik itu Bang, pasti Ya, dulu, ini kita belum sampai ke situ. Makanya nanti saya ada juga ide tentang keanggotaan di DPR. Saya sebenarnya kan jurisprudensi. Saya ini anggota DPR yang tidak punya partai waktu itu. Makanya selain kita koreksi parlemen presidensial threshold, kita juga harus koreksi parliamentary threshold. Supaya ada orang yang dipilih oleh rakyat karena rakyat cinta dia. Kan sekarang ini orang mulai milih orang. Orang mulai tidak milih partai, orang milih orang. Memang ini masanya orang milih orang kok. Kalau ada orang yang terpilih dan dia sekarang ini tidak boleh mencalonkan diri pribadi, tapi misalnya partainya tidak lolos, lu saya lolos dong karena rakyat meloloskan dia. Ini koreksi terhadap parlemen. Kalau berani, maksud saya gini ya, saya capek itu dengar kita, ini sekian persen. Ayo kita evaluasi total, ini ada banyak sekali yang tertinggal. Pemilu 2024 seharusnya adalah pemilu yang terbaik yang bisa kita sajikan bagi rakyat. Sehingga dengan demikian kita enak berdemokrasi, ini enggak ada sakwa sangka kita. Sekarang ini sakwa sangka, saya terus terang aja, mohon maaf ya. Bicara sebagai orang minoritas, saya punya kampung kecil. Tapi kan saya lihat kualitasnya kawan-kawan ini. Kenapa ini yang jadi presiden bukan orang kampung saya? Ya, kenapa mesti dia? Saya pengen masuk ke situ, gimana caranya? Enggak ada jalannya Pak. Kita harus menyiapkan jalan bagi orang untuk dipilih dan memilih. Bukan cuma memilihnya doang, tapi dipilih enggak ada jalannya. Sekarang bagaimana cara saya mengatakan saya mau dipilih? Kalau nama calon presiden ujungnya cuma disepakati di ruang tertutup oleh segelintir orang. Dan menurut saya itulah kejanggalan dari semua ini. Gitu. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik. Saya jadi terpesona orang tua.
Sekarang Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan selamat malam, selamat siang, selamat pagi buat pemirsa. Saya agak bingung mau mulai dari mana karena puzzle dari perdebatan ini sudah 20 tahun di kepala saya ini. Jadi saya setuju pendapat Pak Ferry karena itu juga pendapat saya dulu. Itu. Ketika mendengar Pak Gatot ngomong, saya tertarik, menarik ini sebagai calon presiden. Pak Gatot ngomong, tapi sebagai pemohon, saya nggak bergairah mendengarnya. Sebagai pemohon, tapi sebagai calon presiden, menarik nih Pak Gatot nih. Mungkin partai-partai ke depan akan bisa melirik beliau. Tetapi kalau mendengar calon presiden lain juga selain Pak Gatot, pasti banyak juga yang menarik argumentasinya. Gitu. Pasti banyak juga yang menarik argumentasinya. Tapi kemudian kenapa ujuk-ujuk presidensial threshold-nya yang kemudian dikaitkan bahwa karena ini yang keliru. Gitu. Jadi saya sih di kepala saya kalau ini dikabulkan, saya sih bahagia juga karena pemikiran-pemikiran saya yang 20 tahun lalu itu akhirnya terakomodasi juga. Tetapi yang saya pikirkan, bagaimana caranya ini dikabulkan? Gitu. Dan sampai sekarang saya belum bergairah mendengar argumentasi itu semua. Tidak seperti sebergairahnya saya ketika Effendi Ghazali tahun 2013. Beliau menelpon saya suatu sore menceritakan idenya. Chief, saya mau gugat undang-undang pilpres, pemilu ya pilpres ya, supaya dia 1 putaran. Tidak sampai berapa detik saya langsung respon. Menarik itu Chief. Iya kan? Karena itu pun saya belum pernah pikirkan dan bayangan saya pun di MK itu belum pernah juga berpikir seperti itu. Imajinasi saya langsung bilang, ini PT ini bisa hilang nih. Imajinasi saya ketika itu. Gitu. Oke, besok kita ketemu. Diujilah itu, kita nguji ya. 2002. Harapan kita ketika itu adalah 2014 langsung berlaku. Itu. Tapi kemudian kok ditunda terus ini putusannya, ditunda terus. Jangan sampai ada political question doctrine lagi yang masuk dalam lingkup Mahkamah Konstitusi di situ. Ada doktrin-doktrin politik yang memang dalam dunia konstitusi hal yang lumrah. Gitu. Akhirnya dikabulkan, tapi nanti berlaku di 2019 kalau tidak salah seperti itu. Nah, ketika dikabulkan bergairahlah kami ini di situ. Ini PT bakal hilang nih, gitu. Tiba-tiba pergerakan politik lagi di Senayan, PT hidup. Pakai yang 2014. Bagaimana ini, kan? Gitu. Saya sudah mulai putus asa di situ. Ini kalau digugat masuk lagi ke rezim PT, pasti MK buka lagi putusan yang dulu bahwa itu open legal policy. Dia buka lagi putusan yang dulu. Dia tidak lagi buka perdebatan pasal-pasal konstitusi bahwa pasangan calon presiden diusulkan oleh parpol atau sebelum atau gabungan parpol. Dia nggak buka lagi itu. Dia buka putusan-putusan yang dulu apa? Kenapa? Karena MK meski dia berganti orang, suatu saat Pak Masinton yang jadi hakim konstitusi, Pak Fahri Hamzah, Bapak kalau mau berbeda pendapat sama putusan dulu, bantah dulu itu putusan itu yang dulu tuh. Buat argumentasi. Gitu. Ada tidak sesuatu yang baru di situ. Tidak bisa main bantah sama maunya saja. Karena itu sewenang-wenang namanya. Itu menghancurkan konstitusi namanya. Itu tidak bisa. Itu. Bantah dulu kenapa bisa seperti itu. Nah, pada keadaan sekarang, saya sih pengen sekali juga bagaimana kita membangun argumentasi yang bisa membantah itu. Putusan-putusan MK yang dulu, yang tadi sudah disebutkan, ini sudah berkali-kali digugat.
Pada zaman Effendi Ghazali juga menggugat, itu juga PT dan ET udah berkali-kali juga digugat. Tapi ketika beliau mengatakan, saya akan gugat tentang pemilu serentak, ini menarik. Ini ada suatu keadaan yang baru. Dan menariknya ketika itu beliau bukan sebagai orang yang mau menjadi calon presiden. Beliau ilmuwan ketika itu, sebagai pemilih ketika apa. Dan ini biasanya itu akan lebih mudah. Ya, seperti itu. Karena kalau misalnya calon presiden atau pihak oposisi, argumentasinya gampang untuk dipatahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi biasanya perkara itu adalah apa argumentasi yang dibangun oleh pemohon. Kalau sudah tidak ada argumentasi bantahannya, maka itu menjadi menarik. Tetapi sependek pengetahuan saya adalah apa yang diperdebatkan di sini, MK sudah semua menjawab, termasuk argumentasi-argumentasi saya juga dulu. Bahwa ini parpol sistem presidensial. Saya udah ngomong sejak berapa puluh tahun yang lalu itu. Bahwa sistem presidensial kita kuat. Meski dia tidak didukung oleh partai politik. Tapi MK bilang, MK berbeda, enggak begitu. Presidensial itu butuh dukungan partai politik dan gabungan partai politik. Saya terus mengamati juga. Jangan-jangan memang saya yang keliru argumentasi saya ketika itu. Tahun 2016 ke bawah, 2014 ke bawah. Jangan-jangan saya memang keliru ketika itu. Seiring dengan itu saya membaca terus perilaku politik. Gimana sih sebenarnya peran partai politik ini dalam dinamika konstitusi kita? Ternyata menurut saya partai politik itu memang suatu keharusan penting itu. Tidak bisa individu ketika dia memegang kekuasaan presiden, tidak bisa individu karena dia terpilih menjadi anggota DPR, maka dia bebas begitu saja lepas dari barikade partai politik. Kenapa? Karena yang dia pegang cengkram kekuasaan DPR dan presiden itu jutaan triliun, Pak. Aset negara, aset rakyat di situ. Dan kalau individu, bisa jadi Indonesia big sell, Pak. Jadi murah harganya itu, Pak. Regulasi, kebijakan. Kalau misalnya yang kita pilih adalah orang yang seperti Pak Fahri Hamzah semua, Pak Masinton semua, saya percaya. Tapi apakah yang terpilih orang seperti Pak Fahri Hamzah, Pak Masinton, Pak Gatot mungkin nanti? Saya tidak percaya itu. Sehingga partai politik itu menjadi penting untuk membarikade kekuasaan presiden. Besar sekali, Pak, kekuasaan presiden itu. Bumi, air, serta kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara. Negara itu siapa? Sering saya ulang-ulang. Ada sama presiden, ada sama DPR. Bagaimana instrumennya? Ada regulasi, ada birokrasi. Dia pegang kekuasaan di situ. Kenapa semua ini diperebutkan kekuasaan ini? Karena birokrasi dan regulasi dipegang oleh kekuasaan. Kenapa semua orang yang tadinya tidak pernah berpikir untuk ikut pilkada tiba-tiba urunan dong, dukung Pak Saan. Saya ikut. Kemudian orang bilang ada transaksi di presidensial threshold. Bukan karena PT-nya. Karena birokrasi dan regulasi kita yang terlalu gemuk di situ. Yang dipegang kendali kekuasaan. Sehingga semua orang mengatakan bahwa kalau kamu mau mudah, kamu kuasai itu kekuasaan. Kamu kuasai presiden, kamu kuasai bupati, gubernur, wali kota. Kalau tidak izin tambang, tumpang tindih itu di sana. Izin-izinmu bakal tumpang tindih. Masuklah semua ini di sini. Dan ini sudah, kalau kita sepakat dengan ini penyebabnya, dan pemerintahan ini saya baca-baca itu terus dia tiupkan. Debirokratisasi, deregulasi. Agar ke depan orang mudah untuk mengurus. Lalu imajinasi saya kemudian berjalan lagi. Kalau sudah jalan ke depan semua ini, sistem udah jalan. Apalagi ke depan ada namanya artificial intelligence di situ. Birokrasi semakin sederhana. Karena negara itu semakin birokrasinya besar, semakin banyak yang tidak kompeten mengurus negara. Begitu sebenarnya prinsipnya. Semakin banyak yang tidak kompeten, semakin orang mau ikut dalam proses kontestasi kekuasaan. Nah, kalau sudah ini jalan semua,
debirokratisasi, deregulasi, kemudian sistem udah berjalan, internet, kemudian teknologi, kemudian sudah berjalan, orang tidak tertarik lagi, Pak. Bisa-bisa orang tidak menarik untuk berbicara siapa calon presiden berikutnya, Pak. Siapa bupati, siapa wali kota. Wong kita sudah bisa hidup, Pak. Saya baca-baca perkembangan, Pak. Tadi saya baca ada namanya dunia metaverse, Pak. Gitu. Saya bayangkan, imajinasi saya perdebatan. Kalau metaverse ini jalan 10-20 tahun kemudian, masa kita 20 tahun kemudian berbicara presidensial threshold lagi di sini? Itu sudah menjadi tidak relevan. Bahkan mungkin ke depan itu 20 atau 30 tahun kemudian saya berpikir, udahlah nggak usahlah pemilu, undi aja. Biayanya murah kok itu. Kalau sudah didukung oleh semua partai politik atau gabungan partai politik, ngapain kita pemilu? Karena kita sepakat siapapun yang terpilih dia presiden kita. Ngapain pemilu? Undi aja, kita lihat sama-sama siapa yang naik di situ undiannya. Kita lihat sama-sama. Tidak perlu lagi kalau kita dipilih lagi di MPR, masih orang curiga, pasti politik uang. Pasti dia bayar. Tapi kalau kita lihat sama-sama, karena sudah didukung, lempar dadu aja. Sudah didukung oleh partai politik semua, gabungan partai politik. Tapi itu ke depan, belum momentumnya sekarang untuk diperdebatkan. Masih seperti orang gila kalau saya bicara itu sekarang. Nah, kalau sekarang, orang juga sudah mulai berpikir, ini kontraksi begitu besar. Karena hanya 2 calon yang muncul. Tidak, Pak. Dari kacamata konstitusi, PT 20% itu bisa 4-5 calon, Pak. Gitu. Dibuka juga 0%. Belum tentu juga 3 calon yang muncul. Belum tentu, kacamata konstitusi akan mengatakan seperti itu. Tetapi, kalau misalnya Pak Ferry mengemukakan argumentasinya, kata MK, itu lebih cocok di parlemen aja. Godain aja terus Pak Saan dengan Pak Masinton. Gitu. Nggak bisa separtainya aja gagal, gimana Nah, partai lain? godain aja terus, bisa turun 5%, bisa 4%. Nggak usah ke Mahkamah Konstitusi karena kami harus Mahkamah Konstitusi, harus ada argumentasi baru di situ. Kalau dikatakan lagi, ini akan muncul calon-calon yang itu saja. Lah enggak, Pak. Sebelum eranya survei itu muncul di tahun 2010 ya ke atas ya. 2005, tapi kemudian dia mulai semakin kita menyadari, nampaknya yang menentukan pasangan calon presiden ini bukan partai politik, Pak. Masyarakat. Iya, Masyarakat. mau dibilang survei, mau dibilang masyarakat, udahlah. Iya kan? Saya tidak pernah, dulu bayangan saya calon presiden itu ketika Anas Urbaningrum terpilih jadi ketua, jadi calon presiden. Karena imajinasi saya adalah SBY kan, seperti itu. Oh ini Megawati bakal jadi calon presiden. Tapi tidak pernah kemudian tiba-tiba kok Jokowi yang tiba-tiba jadi calon presiden. Mau juga sekali Megawati ketika itu sebagai calon presiden. Tetapi mungkin karena survei bilang seperti itu, jangan, ini kalah kita ini. Maka logikanya seperti itu. Kalau ini pun seperti itu Pak Karni. Kalau surveinya Fahri Hamzah tinggi, beliau calon presiden. Nah, saya coba ini kita tengahi ya, karena Bang Karni ini mau ada pendekatan solusi dari Prof Irman ini. Kira-kira begini. Kita ini kan kalau mengatakan udah tergantung survei itu bukan proses demokrasi. Dia tidak bisa diinstitusionalisasi. Yang bisa itu adalah saya nanya, saya mau jadi presiden, saya daftar kemana? Kan itu pertanyaannya Pak, itu harus dijawab dong. Masa saya nggak ada jawaban? Saya mampu mimpin negara ini. Saya nanya, saya mau menjadi presiden, kemana saya daftar? Nah tadi saya cerita sistem Amerika. Dia ada sistem yang datangnya dari bawah, sistem elektoral, orang diaju berjenjang. Saya membayangkan konstitusi itu menghendaki biar orang dari Sabang, dari Papua, dari Aceh, dari Miangas, Pulau Roti, semua tumpah ruah dulu berdebat di kampus-kampus melalui partai politik. Nanti keluar nama, diuji di putaran pertama, sisanya tinggal 2 di putaran kedua. Pikiran saya begitu, kalau perasaan saya konstitusi maunya begitu. Tapi ini tiba-tiba dimusyawarahkan oleh segelintir orang, tidak jelas prosesnya apa. Lagi ngapain? Lagi ngitung ya pemilu. Kan gak bagus dong Pak. Apa perasaan kita sebagai bangsa kalau pemimpin dimusyawarahkan oleh orang yang punya duit,
Di sebelah situ. Nah itu aja yang saya belum masuk ini Pak Irman, belum masuk. Ya. Saya sambung. Jadi begini Pak Karni. Saya sebenarnya mau lanjut ke situ, ke survei itu. Tetapi saya pikir cukup dulu di survei itu. Kan kita masih ketemu di LC berikutnya. Ya, banyak kritikan saya juga seperti itu. Saya terhadap survei itu. Tapi udahlah, saya kesampingkan dulu di situ. Kata orang-orang partai politik sekarang, jangankan Pak Gatot yang mau nyapres. Kata Mbak Puan, bayangan saya juga mau nyapres, tapi belum tentu PDIP nyalonin saya. Itu pun kontraksi dengan Ganjar di situ. Bacaan saya. Seperti itu, kontraksi juga. Jadi apa argumentasinya? Kami pun orang di partai politik mau juga nyapres. Tapi tidak sesimpel itu. Bukan presidensial thresholdnya ujuk-ujuk. Saya yakin Pak Surya Paloh mau juga nyapres itu Pak. Tapi berkalkulasi juga semuanya. Jadi apa yang kemudian kita tarik dari perdebatan-perdebatan ini, saya belum menemukan sesuatu yang baru. Masih mudah terbantahkan oleh Mahkamah Konstitusi. Dan ini sudah dielaborasi. Ada lagi yang mengatakan, polarisasi semakin kencang terus. Setelah saya amati polarisasi 2 tahun terakhir ini, apa yang menyebabkan polarisasi itu kayaknya susah sekali hilang. Karena benturannya bukan di kepentingan, tetapi di keyakinan benturannya Pak Karni. Kenapa keyakinan menjadi benturan? Karena tanpa sadar, ulama-ulama kita terseret terus dalam isu politik pemilihan presiden. Terseret terus. Akhirnya taruhannya besar kepada agama di situ. Ketika itu taruhannya besar kepada agama, polarisasinya susah. Kalau kepentingan itu gampang polarisasinya. Nah, jadi kalau mau hilangkan ini, maka di kepala saya, ulama-ulama mundur selangkah dulu deh. Ini taruhannya sangat besar. Taruhannya apa? Karena orang juga tergiur juga dengan ulama nih. Banyak pengikutnya. Saya potong Sehingga sedikit ya, Pak. Saya nggak pernah. Saya kira nggak usah diperdebatkan. Gitu. Sehingga banyak orang kemudian tergiur juga di sini. Sehingga kalau saya, ini pertaruhannya besar loh. Agama. Yang dulu saya tidak pernah mendengar orang perdebatan. Sholat itu tidak ada dalam Al-Quran. Saya sholat saja, saya apa. Mulai orang membahas itu semua. Seperti itu. Saya kira diperpendek. Polarisasi semakin. Jadi kalau dikatakan polarisasi, maka dengan mudahnya juga MK mengatakan bukan itu polarisasi penyebabnya. Bisa jadi karena praktek politik kalian. Ke depan kalau mau hilangkan polarisasi, saya mulai berpikir taruhannya sangat besar. Memang ada ulama kita yang kemudian berhasil menjadi wakil presiden, tapi ada juga ulama kita yang berhasil masuk penjara. Karena itu terseret dia di situ. Usul di Pilpres, kalau di Pileg menurut saya kontraksinya tidak terlalu besar. Tapi di Pilpres ini kontraksinya begitu besar. Taruhannya begitu besar terhadap agama itu. Sehingga apa? Saya pun sudah mulai melihat ini semua proses politik. Kalau kita pikir, ini saya mengamati PDIP itu pernah 10 tahun puasa jadi penguasa. Ya. Sehingga saya sudah mulai mengambil kesimpulan. Antara oposisi dan penguasa bisa jadi sebenarnya saudara kembar yang pura-pura bermusuhan. Dia pura-pura bergiliran aja dia. Ketika dia jadi oposisi dia tentang penguasa. Ketika dia jadi penguasa dia bertentang lagi, bolak-balik seperti itu. Nah, kalau seperti itu adalah pandai-pandailah kita masyarakat melihat. Lalu ke depannya harapan saya masih berharap ada gugatan, tetapi momentumnya bukan saat ini. Momentumnya kapan? Tetapi belum tentu juga menghasilkan keadaan baru ketika penetapan calon presiden untuk 2024. Di situ baru bisa kebaca ada tidak keadaan baru, ada tidak argumentasi baru untuk kemudian membuka presidensial threshold itu. Dan orang-orang yang bisa maju seperti itu, bayangan saya Effendi Ghazali seperti itu. Saya kira itu. Saya nambahin ya, Pak. Dikit aja Tapi jangan tadi. didebat. Hah? Jangan didebat. Iya bukan, cuma soal tadi kontraksi tadi, menurut tadi sudah saya sampaikan bahwa sebenarnya soal pembatasan ya presidensial threshold 20% itu membatasi menjadi 2 pasang dan kita merasakan semua efeknya. Pendapat Pak Profesor Imran tadi bahwa itu ulama dan agama ikut terlibat. Menurut saya keterlibatan tersebut itu karena menurut saya ada menjadi 2 pasang. Nah, ini yang akan kita sampaikan kepada Mahkamah Konstitusi sebagai
indikator baru yang akan kita sampaikan. Dan saya berharap Mahkamah Konstitusi dengan referensi soal keputusan Mahkamah Konstitusi tentang Omnibus Law, bahwa rakyat semuanya nentang tentang Omnibus Law, tapi pemerintah dan DPR meskipun bersepakat untuk tetap melanjutkan, Mahkamah Konstitusi punya keputusan yang berbeda, dan mudah-mudahan gugatan kita sekarang bisa dikabulkan dengan semangat baru Mahkamah Konstitusi, sama seperti semangatnya memutuskan soal Omnibus Law itu. Baik. Masuk beliau. Pemirsa, politisi selalu memikirkan pemilu yang akan datang. Negarawan memikirkan generasi yang akan datang. Dari sebuah pembicara, pemirsa boleh menilai mana yang negarawan, mana yang politisi. Kita ketemu ALC yang akan datang.